Eh, Pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kajian Sabtu pagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi murid SMA Yadika 6, Muslim dan Muslimah. eh, Kajian Sabtu pagi ini adalah kajian perdana ya. Setelah sekian lama libur sekolah dan tahun ini adalah masuk tahun ajaran baru, tahun ajaran 2025-2026. Jadi kajian Sabtu pagi ini tentunya tujuannya adalah agar tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ini menjadi eh, apa namanya sebagai sarana ya untuk kita menambah keilmuan kita tentang keislaman. Selain itu juga sebagai satuan pendidikan ini menjadi sarana juga untuk mewujudkan visi misi sekolah, nak. Ya, jadi visi misi sekolah itu ya bisa saya share screen ya biar kalian lihat gitu ya bahwa kita juga melaksanakan semua kegiatan-kegiatan sekolah itu ada dasarnya ya, ada ada latar belakangnya, ada dasarnya, ada acuannya. Ya, salah satunya adalah mewujudkan visi sekolah. Ya, kalau kalian baca lihat ya, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkat karakter dalam iman dan takwa. Ya. Nah, jadi kegiatan kajian Sabtu pagi ini dasarnya apa dari visi sekolah? Selain itu dasarnya lain apa? Dasar lainnya adalah mengamalkan sila Pancasila. Sila yang keberapa Pancasila dalam Pancasila? Coba Muhammad Iqbal nih yang pakai kacamata. Sila keberapa ini untuk kegiatan kajian Sabtu pagi ini masuknya? Sila pertama, Pak, Apa itu Iqbal? ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah, benar ya? Masya Allah. Nggak tahu, Ya, Pak. benar ya. Jadi Alhamdulillah. selain mewujudkan visi sekolah, ini juga sebagai bentuk implementasi dari penerapan ya eh, pelajar Pancasila juga. Ya, sekarang ini masuknya 8 dimensi profil lulusan. Salah satunya adalah bagaimana berketuhanan ya. Ya, jadi juga selain itu meningkatkan, menjalankan, mengimplementasikan visi sekolah yaitu berkarakter dalam iman dan takwa. Maka jadi semua kegiatan sekolah itu ada acuannya. Setiap program kegiatan sekolah baik senam, lalu ada kepramukaan, lalu ada kajian Sabtu pagi, ibadah sholat zuhur, ibadah sholat Jumat, semua ada acuannya, semua ada pedomannya, dan semua itu tentunya atas dasar untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Ya, harapan kami ketika kalian sudah ikut kajian Sabtu pagi, nambah nih iman dan takwanya, semakin rajin ibadahnya, ya, terus semakin soleh, semakin berkarakter, semakin berakhlak. Ya, jangan sampai ketika sudah ikut kajian Sabtu pagi, ya, bergaul dengan teman, ya, masih kurang baik akhlaknya, hubungan dengan orang tua, tidak ada rasa hormat sedikit pun, ya jangan sampai seperti itu. Ketika kajian Sabtu ini dilaksanakan, tentunya kan nanti akan banyak ilmu-ilmu yang dibagikan oleh para mualimnya, oleh guru-gurunya. Ya, baik itu ilmu akhlaknya, kepribadian kalian, lalu ilmu fikih, nanti misalkan kalian boleh tanya-tanya berkaitan dengan fikih. Pak, batal nggak kalau misalkan puasa, terus kita keminum air nggak sengaja misalkan. Pak, misalkan saya lagi sholat, nggak sengaja buang angin, nah, batal nggak? Nah, tanyakan di situ.
ada Ustadz Agung misalkan. Ya, di sini adalah tempat kita untuk berdiskusi, tempat kita untuk saling sharing, tempat kita untuk menambah wawasan ilmu kita tentang keagamaan, terutama tentang Islam. Ya, jadi pada dasarnya juga ditaruh di hari Sabtu, ya, karena memang Senin sampai Jumat kita sudah sangat padat. Ya, Senin sampai Jumat kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler sudah sangat padat. Maka dibuatlah melalui Zoom atau online. Ya, ini sudah sangat memudahkan, sudah sangat eh, mudah sekali ya bergabung ya, kalian di mana aja bisa. Tadi saya lihat lagi ada di warung, warung nasi uduk ya. Ya, ada yang lagi di jalan ya. Nggak apa-apa, yang pasti tetap bergabung. Pas saya lagi jalan-jalan mau ke Bandung, mau ke Singapura, ya di dalam mobil, nggak apa-apa ya. Yang pasti kalian tetap bergabung, ya join untuk menambah ilmu, ya. Nah, namun juga dalam menuntut ilmu juga ada adabnya. Jangan di dalam toilet kalian malah ikut Zoom, ya. Kalau lagi ke toilet ya ke toilet, boleh ditinggal dulu HP-nya atau laptopnya. Ketika kalian lagi apa namanya mau mandi dulu ya, tapi jangan kalau bisa usahakan sudah mandi dulu ya sebelum kajian. Jangan belum mandi udah bergabung ya. Pakai pakaian yang sopan ya. Untuk yang muslim laki-laki ya boleh pakai baju koko ya. Lalu yang perempuan wajib pakai hijabnya ya. Karena walaupun kita sekolah nasional, kalau di sekolah memang kita tidak mewajibkan secara umum, walaupun secara agama memang diwajibkan ya. Tapi kalau secara peraturan sekolah memang kita tidak mewajibkan saklek karena memang kita sekolah umum nasional. Nah, untuk kajian Sabtu pagi, tentunya untuk yang muslimah diwajibkan untuk berhijab. Pakai kerudungnya, mau modelnya bergo, apalagi ya bebas. Ya, asal jangan terlalu banyak ulir-ulir yang aneh-aneh, biasa aja. Gitu ya. Jadi untuk kajian Sabtu pagi ini, jadikan momentum kalian menambah keimanan dan ketakwaan kalian, serta menambah keilmuan kalian. Ya, ikuti dengan baik karena akan diabsen. Pak, di absennya gimana? Kalau misalkan, oh ya diingatkan juga yang laki-laki, ya. Tadi saya untuk pakai kerudung hanya untuk yang perempuan, yang laki-laki jangan ya. Jangan pakai kerudung ya, pakai peci. Nah kayak Muhammad Iqbal nih ganteng banget, pakai kacamata apa itu namanya? Kasnya apa ya? Saya lupa itu ya di game-game itu ya. Mini crab Pak, mini crab. Ah, Minecraft ya, Iya Pak. Minecraft, Minecraft ya. Ya, Minecraft Ya, Pak. boleh nggak apa-apa pakai emot-emot yang pasti tetap ikut, tetap fokus ya. Ya Pak. Nah, terus usahakan semua aktif kameranya, on cam ya. On cam karena nanti yang nggak on cam nggak di absen sama si sekretaris, sama Pak Agung juga di absen. Ya, saya nanti akan buatkan untuk absen digitalnya. Pak Agung nonton nanti juga akan mengecek datanya. Nah, bagaimana misalkan Pak yang berhalangan hadir, Pak saya hari ini mau disunat misalkan. Saya nggak bisa ikut ya, atau sakit bener-bener nggak bisa ya, nanti izin sama wali kelas, izin sama Pak Agung ya, nanti diganti dengan tugas lain misalkan hafalan dan lain sebagainya. Di kegiatan ini bersifat wajib ya, ini masuk dalam kegiatan kokurikuler, penunjang kegiatan intrakurikuler ya, kegiatan KBM kalian di luar KBM ya. Jadi selama 1,5 jam ke depan ikuti dengan baik, catat poin-poin keilmuan hari ini, ya, diskusikan dengan teman di sekolah, ya. Nanti mungkin Pak Agung, halo Pak Agung, ya, di di apa namanya dicatat bagi siswa-siswi yang aktif bertanya, yang berdiskusi, berikan nilai plus untuk nilai agamanya atau PAI-nya. Ya, nilai rohis yang ekstrakurikuler ini kan masuknya ekstrakurikuler ya, masuknya mohon maaf bukan kokurikuler. Ekstrakurikuler ini ekstrakurikuler wajib itu ada dua. Ada rohis atau rohkris dan pramuka. Nanti di nilai rapor kalian itu ada nilai rohisnya, ada nilai rohkrisnya. Ini untuk yang kelas 10 biar tahu ya. Nah, nanti kalau misalkan jarang ikut kajian, tidak mengerjakan tugas penggantian, nilai rohis atau rohkrisnya juga jelek, berupa angka, gitu ya. Jadi
ikuti dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa Pak Imron sampaikan. Ya, mudah-mudahan eh, Bapak Ibu wali kelas juga terima kasih sudah bergabung dan mendampingi. Bapak Ibu guru yang non wali kelas juga sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar selama 1 tahun ke depan, berjalan dengan Amin. baik, ya, dan penuh Amin. keberkahan karena di dalamnya membahas tentang keilmuan, ya harusnya isinya daging semua, gitu ya. Eh, Satu lagi untuk nama kalian, tolong di rename namanya kelas dulu huruf kapital. Ini contohnya ada yang Oh, udah udah bagus nih kapital, Pak. namanya ini. 121 Andra Fadila namanya udah bagus nih, ya. 121 strip Andra Fadila benar. Lalu kelasnya ya karena nanti sama kalian biar di absennya gampang. Ini masih yang namanya masih cuman nama kalian, kelasnya belakangan. Kelasnya duluan biar enak, biar bisa disortir. Ya di rename namanya kelas dulu, ya. Misalkan ini kayak 103 Karisa Akila Meka bagus ya. Ini apa namanya? Sudah sesuai kelas dulu. Terus nama lengkap, jangan nama panggilan. Apalagi nama mantan, jangan ya. Jangan pacar-pacaran dulu. Ya, nama lengkap. Jangan nama panggilan, biar nggak bingung nanti yang absen. Karena absennya, kita akan absen itu nggak ditentukan jamnya. Ya, nanti pokoknya kalau kalian aktif kameranya itu kita kita absen. Jadi kalian nggak akan tahu kapan kita ngabsennya. Nah, guru-gurunya ada wali kelasnya juga tolong bantu dicek nama-nama anaknya yang sudah join ya di data. Jadi eh, kita akan absennya apa random jam-jamnya itu bisa aja 10.1 dulu jam 7.00 ya. Nah, terus berikutnya kelas berapa. Jadi tolong dibantu juga di backup sekretaris khawatirnya Pak Agung ngabsennya ada yang kelewat ya jadi sekretaris kelas bertugas mendata siapa saja yang sudah join ya nanti ditulis atau nanti dipakai Microsoft Excel data-datanya minta sama wali kelas nama-namanya ya lalu disetor ke Pak Agung. Pak Agung ini nama-nama data dari kami yang sekretaris yang sudah join. Ya, jadi kalau Pak Agungnya nanti ternyata, oh salah tadi ada yang belum ke checklist, jadi biar nggak ada miss. Ya kasihan nanti yang udah join ternyata nggak ke data gitu ya. Gitu seperti itu ya. Untuk sekretaris kelas 101 ada? Oh belum ada. 102 sekretaris kelasnya ada? Boleh nyaut ya. Ada Hadir Pak. Pak. Oke bagus. 103 hadir? Belum ada. 104? Belum. 10. Pak. Oh, ada 104. 105. Ada Pak. Oke, bagus. 11.1. Griselda hadir. Oke, 11.2. Ada Pak. Oke, bagus. 11.3. Waduh, ada yang lagi makan ya. 11.4. 11.3, 11.3 belum ada. 11.4. 11.4 juga belum ada. 11.5. Hadir Pak. Oke. Yang sekretarisnya belum hadir, tolong dihubungin ya. Nanti kalian nggak di absen, kasihan nanti. 12.1. Indira, oke. 12.2. Ada Pak. Oke, 12.3. Hadir Pak. Oke, 12.4. Hadir. Hadir Pak. 12.4. Oke, 12.5. 12.2 nggak ada. Baik, saya rasa udah cukup ya. Tadi saya ada absen sekretaris yang belum hadir. Tolong diinfo teman-temannya Ada ya 10. yang sekretarisnya biar nanti apa namanya? Biar di absen sama-sama ngabsen. Jadi dari siswanya ngabsen, dari gurunya ngabsen biar nanti nggak ada miss ya. Nanti wali kelasnya silakan saling koordinasi juga dengan sekretaris kelasnya masing-masing. Saya rasa cukup untuk sambutan dari saya sekilas saja, sebentar saja untuk menyampaikan terkait tujuan kegiatan ini diadakan dan tentunya memotivasi kalian juga supaya kalian semangat ya untuk ikut kajian Sabtu pagi ini.
Ya, jangan bolong-bolong, ikutin terus kegiatan kajiannya. Terima kasih. Saya akhiri Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bang Sarkum ketimpa sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Imron apa namanya sambutannya. Terima kasih. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman yang akan dibacakan oleh Ananda Tio, saudara kita, saudara Ananda Tio, atau bisa disebut King Tio. Lalu ada kultum siswa yang akan dibawakan oleh Ananda Khairil Rahman. Selanjutnya ada kultum oleh guru yang akan dibawakan oleh guru besar kita semua, Bapak Agung Setia Mulyana. Selanjutnya ada sesi tanya jawab oleh siswa. Lanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi. Oke, mungkin bisa langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh King Tio. King Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Pak karena nama saya masih Tio 11.1 karena saya udah kelas 12.2. Jadi sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwana Fadli dari kelas 12.2. Jadi sini saya akan membacakan surat Ar-Rahman surat ke-55. Jadi mohon untuk teman-teman koreksinya jika ada yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min narijim min nar fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi
wal ardo fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwatum min nari wa nuhasun fala tasiron fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم Lah, فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah, Tio. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekian
dari saya pembaca surat Ar-Rahman. Maaf jika pembacaannya salah, karena manusia tempatnya berbuat salah. Karena kita manusia bukan Nabi Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren, warahmatullahi Tio. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas banget, Tio. Tio, Terima Tio. kasih Ananda teman kita, saudara kita, Tio sudah membacakan surat Ar-Rahman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kultum siswa yang akan dibacakan oleh Ananda Kaila Rahman. Untuk Ananda Kaila dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kaila Rahman dari 12.1 ingin membawakan kultum yang bertema bertobat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam yang kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hari ini, mari kita bersama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang seberapa besar dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, yaitu, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi yang membedakan adalah sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam bertobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taubat itu adalah penyesalan, dan sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat." Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertaubat kepadanya. Taubat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk bertaubat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Sekian kultum singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kaila Rahman telah membacakan kultum pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kultum oleh Bapak kita, Bapak Agung Setia Mulyana, selaku mualim yang bertugas pada pagi hari ini. Untuk Bapak Agung, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal al-akhir ba'da kullil akhir huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Izrail wa hamalatil arsh wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin
Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah qulubana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru-guru kita yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama hadir pada majelis ilmu ini secara via online atau virtual, yang insya Allah tidak akan mengurangi hikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terima kasih Pak Imron sudah senantiasa sigap dan tentu senantiasa menyiapkan dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah, menjunjung tinggi agama Allah. Walaupun melalui suatu virtual, kita alhamdulillah difasilitasi sekolah untuk kembali belajar. Untuk kembali belajar, tentunya memahami, mengenal dan mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kajian Sabtu pagi ini yang difasilitasi syariatnya oleh sekolah, mudah-mudahan menjadi jalan pintas kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa anak-anak Pak Agung ini, ya anak-anak Pak Agung yang lucu-lucu, imut-imut, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ada yang sudah mandi, ada yang juga mandi baru hidungnya doang, nggak apa-apa lah. Pokoknya semua anak-anak Pak Agung yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan sukses semuanya, dunia, agama, akhiratnya. Yang Pak Agung sangat baik. Dan alhamdulillah khususnya yang siap, sigap, rajin, nuntut ilmu dan semangat ya. Walaupun secara virtual tentunya kita senantiasa menyempatkan diri gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan dan waktu libur kita untuk belajar. Baik. Sedikit mungkin Pak Agung tidak akan membawa sebuah tema karena waktu juga. Pak Agung hanya menyambung dari kakak kita tadi, kakak Kaila dari kelas 12.1 yang telah membawakan judul tentang taubat. Pak Agung istilahnya bukan muallim ya, jadi istilah muallim itu memang seorang maha guru lah begitu ya. Pak Agung di sini tidak merasa dan tidak bermaksud untuk menggurui guru-guru kita yang hadir, senantiasa tentu dalam sebuah ilmu dan pengalaman lebih banyak guru-guru kita dibanding Pak Agung. Pak Agung mah usia saja masih muda ya, usianya masih muda, kelahiran ya generasi Gen Z lah ya. Ya masih muda, ganteng lagi. Nah, itu ya karena laki-laki. Nah, jadi berkenaan dengan taubat ya. Nah, ini kita yuk bareng-bareng kita mulai tundukkan pikiran kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan, kita tundukkan, ya kita urungkan emosi egois kita. Ya, tadi Kaila sedikit menyinggung bahwa taubat satu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kedua tadi, bahwa orang bertobat itu bukan tanda orang lemah, ya. Justru sebaliknya, bahwa orang tobat adalah wujud kekuatan sinar di dalam hatinya karena penuh dengan kesadaran dan keimanan. Kadang-kadang kan kita dalam pergaulan bilang begini, lu ngapain sih sholat? Lemah lu gitu ya, dalam pergaulan, maaf, wah cemen gitu ya, gitu aja lemah, itu jadi culun, misalkan tukang ngaji, ya dia culun, misalkan dia lemah jadi tukang sholat. Itu yang bicara seperti itu sejatinya tidak sadar apa yang diucapkan, karena pada dasarnya justru yang lemah adalah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Justru ketika kita mulai memperbaiki diri, bertobat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya justru itu merupakan wujud kekuatan dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak setiap orang sanggup melakukan, tidak setiap orang dapat dan mampu mendapat rezeki dari Allah berupa tobat. Ya, tidak setiap orang. Makanya gini,
kita mulai dari lahir dituntut atau diajar oleh baginda Nabi untuk menuntut ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya sejak ketika masih di kayun gitu ya. Loh, Pak kan masih kecil, bagaimana nuntut ilmunya? Bahkan Pak Agung sering jelaskan dalam kajian ini bahwa pendidikan menuntut ilmu agama khususnya bukan saja pada saat kita sudah masuk usia TK atau bahkan playgroup. Jadi usia untuk menuntut ilmu bahkan ada yang disebut tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum lahir. Jadi bahkan dalam kandungan saja kita sudah diberi pendidikan agama, yaitu tentunya oleh orang tuanya. Orang tuanya yang istiqomah, orang tuanya yang rajin berdoa, orang tuanya yang rajin mengaji. Semua aktivitas orang tua akan terkoneksi pada anak yang di dalam kandungan. Itu secara tidak langsung sedang memberikan suatu pendidikan. Ada tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan setelah lahir. Nah, mulai dari buayan sampai liang lahat. Nah, coba yuk, kita banyak sekali ilmu. Sekarang semua ilmu, mulai dari ilmu agama sampai semua cabang. Kan ilmu pokok itu, ilmu asas adalah ilmu agama. Jadi agama itu adalah merupakan ilmu asas, ilmu dasar, pondasi. Pondasi agama adalah pondasi yang kokoh, yang kuat. Bangunan apapun yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, insya Allah selamat, insya Allah aman. Pak, saya pengen jadi dokter. Dokter dibangun di pondasi keimanan kuat, dokternya soleh. Pak, saya pengen jadi polisi. Polisi dibangun di atas pondasi keimanan yang kuat, polisinya soleh. Pak, saya mau pengen jadi guru. Guru dibangun di atas pondasi keimanan yang kuat, jadi gurunya soleh. Jadi agama itu pondasi yang kuat. Nah, artinya gini, semua ilmu mulai sains ya, apapun cabang ilmu, siapapun yang mencetuskan, ada yang memproklamirkan dari barat dan lain sebagainya, hakikatnya semua ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu. Wabil khusus ilmu agama harus belajar sebelum yang lain. Kenapa? Karena sekali lagi agama merupakan pondasi. Mau jadi apa di atasnya, kamu bangun dan injak di atas suatu pondasi yang kokoh, kamu akan selamat dan kuat. Nah, semua fasilitas keilmuan dalam rangka apa? Dalam rangka mulai belajar dari buayan sampai meninggal dunia itu semata-mata dalam rangka mencetak pribadi yang sadar. Mencetak pribadi berada di titik kesadarannya. Jadi gini, belum sukses. Dan jangan merasa sudah sukses ketika kita mohon maaf, misalkan Pak, saya misalkan saya sudah mendapat medali banyak, piala emas perunggu banyak misalkan. Itu saya sukses Pak. Nah, jangan sudah merasa sukses. Jadi sukses seseorang itu adalah ketika ilmu yang dia dapat membawa dia berada di titik kesadaran bahwa dia seorang hamba dan Allah Tuhannya yang berhak disujudi, yang berhak disembah. Jadi itu tujuannya. Maka ketika seseorang taubat, hakikatnya dia adalah orang yang dianugerahi nikmat besar oleh Allah karena hakikat ilmu tujuannya adalah membawa seseorang kepada titik kesadaran eksistensi sebagai pribadi manusia untuk hakikatnya menyembah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya selama ini jika kita masih jauh dari titik sadar itu, masih ngerasa semua yang kita milik adalah hasil kita, masih semuanya itu tidak berpihak kepada kita, Allah mah jahat, Allah mah tidak adil. Nah, berarti satu, kita harus banyak belajar karena ilmu kita ya Allah belum sampai melangkah satu langkah pun. Ya, karena sampai kita puncaknya berada di titik kesadaran bahwa hakikatnya kita memang akan kembali kepada Allah. Nah itu ya, jadi sedikit saja Pak Agung sampaikan, ketika kita sudah berada di titik sadar, disitulah ya kita menjalani hidup akan enteng, akan ringan. Toh dia sudah tahu hakikat kehidupan ini, untuk apa dan siapa, mau apa dan bagaimana, dia sudah berada di titik itu.
Pak, saya mah jadi guru matematika misalkan. Saya pengen jadi guru biologi. Pak, saya pengen jadi guru apapun. Berada di titik kesadaran karena dibangun di atas fondasi agama yang kuat. Dimanapun kamu berada, kamu migrasi atau misalkan merantau ke luar negeri di sebuah wilayah yang notabene agamanya itu minim, kamu tetap akan kokoh, gitu ya. Jadi terakhir kesimpulannya, kita harus merasa bangga ketika kita sujud kepada Allah. Itu bangga yang keren. Bangga itu bahagia yang keren. Alhamdulillah ya Allah, saya ditakdir kita sujud, ya. Jadi ketika banyak hal-hal lain belum menjadi kebanggaan yang puncak, sebelum kita menundukkan posisi kepala ini di hadapan Allah Ta'ala. Itulah titik di mana kesuksesan seseorang yang sejati, yaitu kesadaran akan eksistensinya sebagai siapa dan harus bagaimana kepada Allah. Karena hakikat diciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia kecuali untuk mengabdi, taat apapun profesinya. Jadi apapun kita, dimanapun kita tetap taat. Ya, jadi pejabat taat sama Allah, akhirnya amanah. Apapun gak harus jadi ustadz. Ya, istilahnya, kita harus taat itu kayak Pak Agung, pakai peci. Enggak, Pak, enggak pakai peci. Aksesoris aja, aksesoris. Ya, peciinlah hati kita, kerudungilah hati kita, mulai dari hal-hal kecil, yaitu mulai dari kulit kita pakai peci, kulit kita pakai kerudung, sampai kepada hati kita. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat Pak Agung, dan mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui siapapun, karena hakikatnya sama, bukan tugas sekolah saja dan dibatasi 2 jam, ya, tetapi tugas agama adalah tugas kehidupan kita seumur hidup di dunia kepada Allah dalam keadaan membawa iman, Islam, dan taubat, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Syukron, walafu minkum. Pak Agung kembalikan kepada pembawa acara, kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron, terima kasih, maaf Bapak Agung atas kultumnya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung membuka mic-nya aja, langsung tanya aja. Itu ada di chat Andra, dibaca. Oke, Pak. Oke. Yang nanya Pak. Ya, bisa dicatat Ustadz, dikasih nilai plus Ustadz. Pertama ada Siap. dari Kalilah Alivia Rizky 12.4 izin bertanya, bagaimana jika kita bertaubat tetapi kita masih ingin mengulangi dosa yang sama? Apakah jika kita bertaubat lagi akan diterima, dan bagaimana cara mengetahui bahwa taubat kita diterima? Sekian, terima kasih. Gitu, Pak. Siapa namanya? Khalilah ya. Ini bisa langsung jawab aja ya, singkat saja ya. Suara Pak Agung ngonek nggak? Soalnya ini kayaknya sinyal Aman Ustadz, aman. aman ya. Ada 2 poin yang ditanyakan, 2 poin yang dijawab. Poin pertama, bagaimana jika tobatnya itu maksiat, tobat maksiat.
Udah tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Terkait satu poin itu, Pak Agung akan jawabnya dua. Satu, bahwa taubat satu harus ada yang namanya syaratnya. Syarat taubat satu ada namanya an-nadamu bidzambi. An-nadamu bidzambi. Artinya apa? Nyesel dosa yang sudah dilakukan. Pertama. Jadi harus nyesel. Ya. Itu syarat utama taubat. Supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan dosa itu harus nyesel. Itu adalah syarat mutlak yang pertama. Yang kedua al-iqla'. Artinya sadar dilakukan adalah merupakan perbuatan yang salah. Sadar, tahu dilakukan merupakan perbuatan yang haram. Yang ketiga adalah al-azam. Azam itu beriktikad, berniat untuk berjanji tidak akan melakukan lagi. Nah, prosedural itu harus dilakukan. Itu 3 syarat. Kalau misalkan dosa antar hak Adam, ya Pak Agung sering katakan harus dikembalikan. Karena Allah tidak akan mengampuni taubat hak Adam kalau belum dapat maaf dari orang yang bersangkutan. Jika maling, maka harus kembalikan barangnya. Jika pernah menyakiti hatinya, harus mendapat maafnya, itu baru diterima taubatnya. Tapi kalau dosa kita maksiat kepada Allah, maka 3 syaratnya: menyesal, ya, tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi harus nyesel, tahu, azam, gitu ya. Yang kedua untuk pertanyaan yang pertama, yang kedua adalah misalkan nih, maaf, ada bisikan-bisikan dalam hati pikiran kalian begini, buat apa taubat? Awas nih, buat apa taubat kalau pada akhirnya maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Awas. Yang dibacakan oleh kakak Kaila tadi, ayat selanjutnya itu ada kalimat wala taqnatu mir rahmatillah. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Dosa kita besar, tapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Dosa kita banyak, kasih sayang Allah jauh lebih luas. Artinya ketika kita sudah tobat terjebak lagi, ketika dalam kegiatan, jangan putus asa. Ya, jatuh 1000 kali, bangkit 11.000 kali, kan gitu. Ya, jadi jatuh bangun, jangan pernah putus asa. Sampai apa? Dalam kitab Tanqihul Qaul, sampai setan bosen ngegoda kita. Artinya apa? Kita benar hamba yang betul-betul setia kepada Allah, cuman dalam nafsu kita kepleset. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad, ya, dalam kitab Nasoihul Ibad ada dosa yang berpotensi diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Nah, dosa yang sangat potensi diampuni adalah dosa ketika kita berbuat dosa atau maksiat, yaitu berasal dari unsur dorongan nafsu yang kita tidak sanggup. Yang kita tidak sanggup membendungnya, ya, bukan kesengajaan, ya, kita tidak sanggup membendungnya. Nah, potensi dosa yang diperlakukan dari dorongan nafsu, insya Allah diampuni Allah mudah, asal tobat benar-benar. Tapi yang kedua ada dosa yang tidak bisa diampuni, artinya tidak ada potensi kecuali benar-benar tobat dan tidak akan melakukan, tentunya adalah dosa yang didasari rasa sombong, ya. Itu bedanya. Ada dosa karena dorongan nafsu, ada dosa dorongan sombong. Nah, ini dosa sombong ini kenapa? Karena sombong itu membandingi Allah. Jadi intinya ketika maksiat lagi, tobat terus maksiat lagi, tobat lagi terus, gak apa-apa kalau begitu. Tapi sambil berusaha, sambil azam untuk tidak kepleset lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Kepanjangan ini. Ya, yang kedua poinnya dari Kalilah itu bagaimana kita tahu bahwa tobat diterima adalah ketika kita sudah berhasil meninggalkan dosa itu dan kita istiqomah menjalankan ketaatan. Itu mungkin salah satu di antara ciri kita sudah diterima insya Allah. Tapi jangan terpancing merasa hati setan itu sangat licin misalnya, ya. Mungkin itu saja Kalilah. Lain tolong bacakan.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya. Ada dari Siva 12.1. Izin bertanya, apa saja syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah? Apa? Dari Siva 12.1, Pak. Izin bertanya, Iya. apa saja syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah? Nah, tadi udah ya. Jadi Agung ulang syaratnya yang pertama adalah an-nadamu bil dzambi, nyesel terhadap perbuatan dosa itu syarat mutlak. Pertama, yang kedua adalah al-iqla, tahu yang diperbuat itu salah, merupakan suatu kesalahan. Yang ketiga al-azam, azam itu apa? I'tiqad, untuk janji tidak melakukan lagi. Udah, itu tiga syaratnya. Tapi kalau dosanya antar anak Adam, antar manusia, pernah misalkan kita pernah apa namanya jenggung orang tua kita, naudzubillah ya, atau ada orang lagi minum es dijambret, atau tiba-tiba hidungnya disentil sampai orang sakit hati, belum dapat manfaat, belum dapat maaf. Nah, maka tobat yang dengan hak Adam ditambahi satu jadi 4 syaratnya, yaitu yang keempat ini, jika itu menyakiti hatinya maka harus mendapatkan maafnya, baru Allah terima tobatnya. Jika kamu ambil haknya maka harus kembalikan barangnya, baru kamu dapat apa namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, singkat itu lanjut. Oke, selanjutnya ada dari Karisa Janis 12.4. Izin bertanya, katanya kalau habis wudhu terus makan dan minum, apakah membatalkan? Terima kasih. Ya, oke. Singkat saja, mungkin ini pertanyaan satu juga untuk semua ya. Artinya untuk semua, mungkin perwakilan gitu. Banyak yang masih menduga seperti itu. Habis wudhu, makan, batal kayak wudhunya. Awas. Makanya harus tahu nanti batal-batal wudhu. Makanya Pak Agung lagi nyusun pembiasaan. Pembiasaan satu adalah nasab Nabi Muhammad SAW ya. Itu pembiasaan satu, nasab. Setiap masuk kelas Pak Agung wajib baca itu sebelum belajar gitu kan. Nah, pembiasaan yang kedua Pak Agung targetkan rukun wudhu, batal wudhu, syarat sah wudhu itu harus bisa. Makanya batal wudhu itu satu, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya kencing kentut dan buang air besar. Ya, dua, memegang kubul dan dubur dengan telapak tangan bagian dalam tanpa ada penghalang. Ketiga, hilang akal. Contohnya mabuk, gila, tidur, pingsan dan sebagainya. Keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang, gitu, tanpa ada penghalang. Nah, maka makan minum tidak masuk batalnya wudhu, kecuali sholat. Sholat makan, sholat minum batal. Sholatnya bukan wudhunya. Maksudnya makan adalah mungkin ada sisa-sisa makanan. Kamu habis makan seblak ya, nyangkut sawinya. Habis makan seblak, nyangkut mie-nya. Nah, maka kalau nyangkut-nyangkut begitu terus ditelan lagi sholat, sholatnya batal. Kekumur dulu, sikat gigi dulu, sholat lagi. Wudhunya tidak batal. Itu ya, kecuali tadi empat syarat, empat yang membatalkan wudhu. Udah wudhu kentut, udah wudhu tidur, udah wudhu bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke, selanjutnya ada dari Siti Faiza Kurnia kelas 12.4. Apakah jika kita melakukan dosa yang sangat besar, contohnya membunuh atau dosa besar lainnya, lalu kemudian kita bertaubat, apakah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, Faiza ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini ada yang perlu kita garis bawahi ya. Kadang gini, bisikan setan tuh kadang gini. Ketika Pak Agung jelaskan tentang maha baiknya Allah, ketika Allah mazahirul jamal, Allah menunjukkan kemaha indahannya, kemaha murahannya, kita kadang-kadang ada bisikan-bisikan, wah nanti aja taubatnya, atau toh Allah maha pengampun, itu meremehkan ya. Nah, itu dalam kitab Wasiatul Mustafa justru itu adalah tanda dia dibisiki iblis dan sudah diserahkan oleh Allah kepada setan supaya disesatkan. Jadi artinya meremehkan dosa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya.
Nah, artinya jangan juga terlalu meremehkan dosa, toh Allah Maha Mengampun gitu. Itu satu. Yang kedua, tapi untuk seseorang yang berada di titik sangat lemah. Sangat lemah, artinya sangat lemah itu keimanannya. Mudah sekali dan khawatir untuk murtad, naudzubillah. Maka kita harus memperlihatkan mazahirul jamalnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih Penyayang, Pengampun. Ya, makanya dalam kitab apa itu ya? Kitab hadis itu, Pak Agung lupa kitabnya, lupa ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu ada bajingan tengik, ya, bajingan tengik ada kasus dalam sebuah riwayat. Jadi sudah membunuh 99 orang, awas 99 orang. Sedangkan dalam hadis lain membunuh satu orang Islam saja tanpa dibenarkan syariat itu dosanya seperti membunuh semua manusia. Tapi ini sudah membunuh 99 orang. Tapi pengen tobat. Ya Allah, saya pengen tobat. Datang ke ulama-ulama, ya. Datanglah ke satu kiai, bilang, "Kiai, saya pengen tobat, apa Allah terima tobat saya?" Sambil nangis. Oh, tentulah Allah Maha Pengampun. Tapi saya dosanya gede, Kiai, gitu ya. Segede apapun pokoknya Allah lebih gede pengampunannya. Emang apa dosamu? Dosa saya sudah 99 orang saya tusuk, ya, koid semua. Udah mati semua, nggak ada yang hidup lagi. Waduh, kata Kiai, marah Kiai. Pergi kamu dari sini, tidak ada ampun bagimu. Neraka adalah tempatmu. Waduh, seperti mengalihkan posisi Tuhan Kiai ini. Akhirnya apa? Karena jengkel, kurang ajar nih. Akhirnya digenapin aja tuh, jadi 100. Kiainya sekalian dibunuh, koid, dan nggak hidup lagi. Ya, udah mati, nggak hidup lagi. Akhirnya 100 membunuh. Akhirnya datang lagi cari Kiai yang damai, ada datang ke kiai, insya Allah kamu diterima tobatnya, dengan catatan kamu benar-benar tobat dan harus pergi hijrah dari tempat tempat kamu tinggal. Karena apa? Jadi lingkungannya itu sangat mempengaruhi dia. Akhirnya dia harus pergi ke suatu tempat di mana tempat itu tempatnya banyak ilmu, banyak agama dijelaskan, banyak majelis-majelis ilmu, dia harus pergi gitu ya. Di tengah jalan meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini malaikat rahmat debat gitu ya. Ini panjang banget ceritanya, malaikat rahmat debat. Kemudian ini malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar apa? Ini ahli neraka ini. Tidak, ini ahli surga. Kenapa? Dia kan belum mengamalkan apapun, baru niat. Baru niat, belum tobat, apa istilahnya, belum sholat, belum apa, belum mengamalkan apa. Tidak, ini adalah ahli surga. Walaupun begitu dia sudah niat. Akhirnya datang malaikat rahmat untuk mengadili. So, sekarang mah apa? Sekarang diukur saja. Dari tempat dia pergi dan tempat yang dia tuju lebih dekat kemana. Ternyata setelah diukur pakai meter malaikat tapi ya. Ternyata orang ini mati di tengah jalan, posisinya lebih dekat ke tempat yang dituju. Ya, cuma beda 1 jengkal. Tuh, ini riwayat tobat seseorang karena 1 jengkal. Itu riwayat yang begitu ya. Jadi cuma beda 1 jengkal. Jadi lebih dekat tempat tobat. Maka orang ini adalah orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah berputus asa. Sebagai sekejam apapun dunia ini ya merusak hidup kita, kamu tidak sendiri. Kamu punya Allah. Wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah bersama kita, bersama orang yang sabar, bersama orang yang yakin bahwa kita punya Allah, zat yang maha segalanya. Kalau kita dihadapkan dengan masalah besar, katakan kepada masalah itu, kita punya Allah, zat yang jauh lebih besar. Mungkin itu. Syukron. Lanjutan. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Amelia. Ya, Amelia Putri dari kelas 10-4. Izin bertanya, saya kan tadi dengar bahwa agama adalah pondasi kehidupan. Bagaimana sih cara memperkuat iman di era digital seperti ini? Apalagi kan sekarang banyak banget tuh konten di media sosial yang bisa dibilang menggoyahkan iman. Terima kasih. Aduh, ini pertanyaan bagus sekali ya, relevan dengan kondisi zaman. Nah, ini Amelia ya, anak Pak Agung ya. Wah, benerin anak Pak Agung ini. Nah, jadi begini, anak-anakku semuanya, betul. Bagaimana sih caranya kita kuatkan iman? Gini nak. Satu,
Coba deh jangan tinggalin zikir, jangan tinggalin zikir. Jangan tinggalin zikir. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Di hati, di lisan, jangan tinggalin zikir. Baca Qur'annya juga full gitu. Dalam arti full, di rumah punya target baca gitu. Minimal ya semalam itu satu kaca. Pokoknya hal-hal perangkat untuk memperkuat iman kita. Menjaga dan mempondasikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus pondasikan dengan kalimat itu. Setelah difondasikan, kita jangan jadi korban seusaha mungkin di teknologi, di era digital, jangan jadi korban, tapi harus jadi pelawan dan pemeran. Ketika mereka mampu dan gampang mengakses maksiat di media sosial, kita harus mampu dan gampang mengakses kebaikan di medsos. Jadi kita lawan. Artinya apa? Kita juga jangan biarkan mereka mendominasi, mempunyai peran di media sosial untuk banyak mempengaruhi generasi-generasi muda di masa mendatang. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana nasib bangsa dan keluarga dilihat dari posisi pemudanya sekarang kan begitu. Ketika sajian-sajian, makanan-makanan, menu-menu di media sosial itu ternyata membuat karakter-karakter itu merosot, kita lawan dengan sekian-sekian video kebaikan. Ya, ketika kita scroll-scroll ada yang manfaat, share sebanyak mungkin untuk melawan pengaruh-pengaruh negatif dari video-video mereka. Artinya apa? Artinya kita perang ideologi gitu ya. Kita perang berlomba untuk mencari kebaikan. Jadi di samping kita sendiri perkuat dulu pondasinya, jangan tinggalkan zikir dan terus kalimat-kalimat thayyibah dibaca, kita jangan jadi korban tapi harus jadi pahlawan dan pemeran di medsos. Ya, jangan kita pemeran TikTok. Ya. Seketip mata kadang katon joget-joget ya. Joget-joget, gini-gini, selebel gitu kan. Kita bukan Nabi Boy. Nah, kita pemerannya yang ini, jadi pemeran. Tetap bahkan kita harus punya platform digital untuk proses perlawanan dan pemeran yang positif, gitu ya. Udah jelas ya? Itu perlawanannya. Lanjut. Oke Pak, selanjutnya dari ada Cinta Putri S 101. Mengapa taubat dianggap sebagai amalan yang Sampai jam berapa? Bentar, Ndra, izin Pak, sampai jam berapa? udah jam 8 Nanti sih Pak. yang belum sempat Pak Agung jawab, biar ya. Ini terakhir Pak, untuk gimana Pak? Sampai jam Ini terakhir ya. 8.15, Tat. Kalau misalkan nanti Oh, sesi 8. tanya jawabnya nggak ketampung, pertanyaannya bisa ditampung dulu. Ya nanti ini saya copy, filenya saya Belajar lagi. kirim. Ya, ini Oh, ini siap. bisa menyalin pertanyaannya nanti saya salin. Nanti bisa di apa namanya Siap. Saya catat dibahas. Ya, nah, Ustaz. Di Ya, pelajaran agama. 15 ya. Iya, silakan Ndra. Siapa Ndra? Ndra. Selanjutnya ada Cinta Putri S 101 izin bertanya, mengapa taubat dianggap sebagai amalan yang sangat mulia dalam Islam? Ya, terima kasih Cinta Putri ya. Dipanggilnya Cinta ya. Ya, tentulah. Nah, tentu apa amalan yang sangat mulia. Kenapa? Jadi tobat artinya taba ya tubuh sama dengan makna ada yaudu artinya kembali. Jadi arti kembali itu tobat itu artinya kembali karena kita pernah pergi ya. Kita pernah pergi dari mana? Pergi dari aturan Allah, pergi dari apa namanya kewajiban-kewajiban gitu ya. Maka kita kembali. Orang yang namanya kembali kepada yang baik itu kan mulia. Ya, itu kan mulia. Orang yang tadinya buat salah terus minta maaf itu kan mulia, gitu ya. Ya tentulah amalan taubat ini adalah amalan yang sangat baik. Kita pun tidak merasa suci, semua orang punya salah. Tapi di antara kita yang baik bukan mereka yang tidak pernah berdosa. Tapi di antara kita yang baik adalah mereka yang ketika berdosa, dia minta maaf dan mohon ampun. Gitu. Oke, lanjut. Ini Pak Agung kok hilang ya gambarnya ya? Masih ada nggak Pak Agung? Aman. ini saya share tuh Ustaz itunya tuh apa namanya tampilan chat yang ke save. Jadi anak-anak yang nggak kejawab pertanyaannya tuh ada di saya nanti saya kirim ke Ustadz ya.
Ini ya tuh. Kelihatan Ustaz ya? Oh, siap, siap. Ya, Imron, ini siap. nanti Iya. pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab bisa dibahas di pembelajaran KBM. Khawatir waktunya nggak cukup. Tapi dapat terdata nih anak-anak yang bertanya bisa didata. Jadi Ustadz Agung bisa kelihatan nama anak-anak yang bertanya. Ada kelasnya juga, makanya saya bilang ke anak-anak kelas dulu baru nama supaya jelas ini dari kelas mana. Itu ya. Oke, mungkin satu lagi aja terakhir. Oke, terakhir ya mungkin Pak. Selanjutnya ada dari Samarahanin 12.1. Apakah ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita sudah bertobat? Itu Pak. Ya, oke. Ya. Nah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun sudah bertobat adalah inna syirka la zulmun azim. Allah menggarisbawahi dosa. Rata-rata di ayat-ayat Al-Quran tentang dosa Allah dampingi dengan pengampunan. Ya, bahkan secara jelas itu di surat Ad-Duha juga apalagi bisa dibaca ya. Nah, jadi wala taqnatu mir rahmatillah. Setiap dosa itu jangan putus asa, jangan putus asa. Yang penting apa? Satu, istiqomah dalam Islam. Jadi dosa itu kelakuan kita, sedangkan Islam itu pondasi kita, iman kita. Nah, bagaimana kita bisa berbuat ketika kita pondasinya hilang? Artinya apa? Islam. Makanya yang sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah atau bahkan murtad, maaf ya. Dalam arti musyrik itu sudah murtad. Nanti di Sulamut Taufik, kitab Sulamut Taufik terbagi lagi ada murtad lisan, murtad apa namanya murtad i'tiqad. Keluar dari Islam adalah murtad i'tiqad. Sudah tidak yakin lagi sama Allah. Nah, itu tidak cukup tobat, ampun ya Allah, tidak. Harus syahadat lagi, ya, harus syahadat lagi. Tapi ya kalau sudah masuk Islam jangan murtad lagi, itu ya, mempermainkan namanya. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni sangat besar oleh taubat adalah syirik, menyekutukan Allah. Apalagi istilahnya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan murtad secara kontan itu adalah ketika kita menganggap sholat itu misalkan tidak wajib, sholat nggak wajib, itu langsung mati detik itu log out, ya langsung syahadat, harus syahadat lagi. Jadi itu ya hati-hati sekali, ada murtad lisan, ada murtad perbuatan, ada murtad etikot. Ini Pak Agung kasih sedikit saja ya. Murtad lisan, contoh kecil. Ya, contoh kecil aja murtad lisan itu misalkan kamu pusing, terus ngomong begini, aduh, gara-gara minum bodrek nih, ya pusing saya sembuh. Nah, itu murtad lisan. Ya, bahaya sekali. Tapi, loh kok begitu Pak? Iya, seolah-olah yang menyembuhkan adalah bodrek. Untung saya minum bodrek, pusing saya sembuh. Nah, berarti seolah-olah karena bodrek. Padahal kita ya tahu hakikatnya dari Allah. Nah, itu tapi tidak keluar dari Islam. Nanti di kitab Tijan Ad-Durori dijelaskan. Yang kedua ada murtad perbuatan, seperti melihat Al-Qur'an tercecer, ayat-ayatnya di mana-mana terus dibiarkan saja. Nah, itu murtad perbuatan. Makanya nih, nanti kalau kalian nikah atau disunatin, buat surat undangan nggak usah pakai dalil-dalil Quran. Nggak usah pakai ayat-ayat Quran ya. Kenapa? Karena surat undangan rata-rata nggak dibaca. Ya, terus surat undangannya dibuang, masukin tong sampah, naudzubillah ya. Jadi lebih baik sudahlah normal saja, nggak usah pakai ayat. Kalaupun ayat, jangan ayatnya tapi arti saja gitu ya. Nah, gitu aja. Nah, itu murtad perbuatan. Tapi tidak mengeluarkan Islam. Kenapa? Selagi ketika misalkan karena bodrek dia sembuh, di hatinya tetap yakin yang menyembuhkan Allah. Ini mah cuma perantara. Tapi kan kalau ngomong begitu kelamaan. Alhamdulillah syariatnya saya minum bodrek, beli di warung itu, saya minum, Allah sembuhkan saya. Lama. Kalau ditanya, kamu kok sembuh? Iya dong, minum bodrek kan cepat. Nah, jadi nggak apa-apa kalau begitu, sebetulnya nggak apa-apa dalam kitab Tijan Ad-Durri. Selagi hatinya tetap yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kalau hati sudah tidak yakin,
Yang menyembuhkan adalah Allah, tapi bodrek yang menyembuhkan. Nah, itu murtad i'tiqad. Nah, yang mengeluarkan Islam, mengeluarkan seseorang dari Islam adalah murtad i'tiqad, yaitu keyakinannya sudah lemah dan sudah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harus selalu bendung dan jaga dengan perkuat keimanan kita melalui kalimat-kalimat zikir, bimbingan-bimbingan, ya gitu ya, nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah agama. Ya, begitu saja mungkin. Untuk selebihnya yang pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah besar manfaat buat kita, khususnya buat Pak Agung. Tentu banyak salah Pak Agung, banyak salah. Mohon maaf Pak Agung. Sudah banyak bicara khususnya untuk Bapak Ibu guru ya. Pak Agung sangat membuka hati dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun yang mau mengingatkan Pak Agung, menegur, mengkritik nggak apa-apa ya, Bapak Ibu guru ataupun anak-anakku semuanya. Pak, ini Pak, kayaknya Pak Agung salah deh ini. Nah, datang aja ya. Kalau nggak mau datang, telepon aja lewat jalur udara gitu ya. Syukron, mohon maaf, Pak Agung kembalikan ke Pak Imron dan pembawa acara, silakan. Oke, terima kasih Bapak Agung atas kultumnya, atas pengajarannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan ada doa yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi. Untuk Ibu Dwi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. walaupun dalam waktu yang singkat, saya juga belajar ya anak-anakku semua. Kita di sini belajar tentang mengasah ilmu akhirat kita. Saya bersyukur sudah dibuka oleh Pak Imron, sudah diasah oleh Pak Agung ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, termasuk secara pribadi untuk diri saya ya. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah ya diriwayatkan, alaikum bihadzal ilmi qabla ayyuqbadhu wa qabduhu ayyarfa'a. Tetapilah atas kamu sekalian itu ilmu, maksudnya ilmu agama, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah dengan cara mematikan orang-orang yang berilmu ya. Jadi saya udah mau nangis nih. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dari sekolah memberi kita fasilitas ya, wadah untuk mengasah keilmuan kita, mengasah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang kecil ya. Walaupun tidak sampai 2 jam, tapi luar biasa materi hari ini singkat, jelas, dan mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri ya, bahwa banyak hal yang perlu kita perbaiki ya, termasuk bagaimana cara bertobat, bagaimana supaya tidak syirik ya. Tadi ada kata-kata Pak Agung terakhir, syirik yang mengkhawatirkan justru yang kita anggap biasa ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak Agung sudah mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya secara pribadi. Anak-anakku semua, Pak Imron, Pak Agung, dan semua teman-teman guru, acara kita di kajian Sabtu hari ini dengan niat karena Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, maka supaya acara ini bermanfaat sampai masuk ke dalam lubuk hati kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna min humanasina wa alimna min humajahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fidin, Allahumma ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa doikil arzak. Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'a wa na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qoroba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qoroba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami, rahmatilah kepada kami Al-Quran yang agung. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, ingatkanlah kami pada apa-apa yang kami lupa dan ajarkanlah kepada kami pada apa-apa yang kami tidak mengetahuinya, dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk membaca Al-Quran pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah atau dalil yang kuat bagi kehidupan kami, ya Allah, ya Tuhan seluruh alam. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Maha suci Engkau Allah, Tuhan pemilik kemuliaan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami kefahaman terhadap Al-Quran dan kefahaman di dalam agama. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami pengertian hikmah dari Al-Quran. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berilah kepada guru-guru kami, orang-orang yang dituakan dari kami, diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mendidik kami agar menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bagi diri, bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami, jauhkan kami dari jeleknya budi pekerti dan sempitnya rezeki. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkan kami dari sifat yang syirik pada sesuatu, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak tahu. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap pada Engkau, ya Allah, atas surga Engkau dan apa-apa yang mendekatkan kami pada surgamu, baik berupa ucapan maupun perilaku atau amalan, dan jauhkan kami dari siksa api neraka dan apa-apa yang mendekatkan dari neraka, baik berupa ucapan maupun perilaku dan amalan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ini as'aluka sihata wal ifata wal amanata wa husnal khuluq warido bil qadar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kesehatan, keselamatan dari segala mara bahaya, amanah, akhlak yang baik, dan ridho terhadap qadar. Ya Allah, Allahumma ini auzubika minasyiqa wa nifaq wa su'il akhlak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang menyelisihi kebenaran, dari kemunafikan dan akhlak yang jelek. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min yaumisu wa min lailatisu wa min sa'atisu wa min sohibisu wa min jarisu fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang jelek, malam yang jelek, waktu yang jelek, dan dari teman yang jelek, dari tetangga yang jelek di dalam rumah yang kami tempatin. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa-doa kami, berilah kami selalu niat karena Allah, mengasah pengetahuan dan hikmah agama kami, sehingga kami bisa bersama-sama masuk surga-Mu dan selamat dari neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semua, saya tidak mau kalah dengan Pak Imron. Saya tutup dengan pantun ya Pak ya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian acara kajian Sabtu kami. Semoga mendapat pencerahan hikmah yang bagus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya acara hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, screenshot dulu, screenshot ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu, pada di screenshot dulu ya. Andre jangan hebat. Siapa yang screenshot Andra ya? Oke, terima kasih Bu Dwi atas doanya. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan sesi screenshot. Diharapkan semuanya membuka kamera. Ini saya Pak yang screenshot saya Pak. Ya, bisa ya. Kamu pakai HP ya? Iya. Yang petugas lainnya yang pakai laptop siapa? Kurang tahu Pak. 12.1 nggak ada yang pakai laptop. Ya udah, saya yang screenshotin dulu hari ini ya. Untuk minggu depan petugasnya yang screenshot ya. Oke, terima kasih Pak. Semuanya on cam dulu. Patch one. Bentar ya. Bentar. Bentar, sabar. Pak Agung, ada Pak Agung? Ustadz, untuk ini sambil saya jalan screenshot ya. Untuk yang sekretaris, datanya dikirim dulu aja. Nanti ada format Excel khusus. Jadi sekretaris bisa langsung input, Ustadz. Jadi sama Ustadz juga bisa cek. Ya, nanti saya bantu buatkan. Jadi sekretaris untuk backup juga ngisi ya, ngisi ngirim data-data anak-anaknya. Ustadz juga nanti bisa by recording, ini saya record. Jadi data anak-anak yang ikut kajian itu bisa terekam. Oke Pak. Ya, bentar ya, baru 3 slide, sabar. Oh, ini banyak sekali ya ternyata. Nah, saya buat biar lebih banyak, biar cepat. Sabar ya. Oke. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya anak-anak kita ya. Ini udah pada mandi belum ini? Ya, bagus, rapi-rapi. Ya, nanti rutinkan, jangan telat joinnya. Jadi namanya juga depannya nih ya, masih ada yang namanya dulu nih Zaki 105, diganti nanti namanya ya. Nah, namanya itu kelas dulu, baru nama lengkap. Pakai huruf kapital untuk kelasnya, untuk namanya boleh huruf kecil. Nah, Melati Kolbi 103 juga kelasnya dulu dibalik ya nanti ya. Untuk menarik datanya nanti biar enak. Masih banyak yang belum aktif kameranya nih, Raditya, Aji. Ini pada ikut kajian bener ya. Oke, sedikit lagi, satu lagi sebentar. Oke. Bentar ya, sedikit lagi. Oke. Oke, Andra sudah selesai. Untuk yang sekretaris, silakan kirim data yang kehadirannya. Untuk sementara di data sekretaris juga kirim ke Pak Agung, biar nanti tertib. Yang tidak ikut juga nanti ada tugas pengganti. Dari jumlah siswa keseluruhan untuk Muslim berapa, Ustadz? Muslimah? 400 sekian ya? 400 ya, 400-an. Iya, tadi yang join sekitar 310 saya lihat. Ya, berarti ada 100-an nggak join. Nah, itu harus ada tugas pengganti di data. Baik, begitu dari saya. Terima kasih. Silakan ditutup, Andra. Terima kasih Pak Imron. Sudah acara Zikir Pagi kita kali ini. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini izin mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan.
Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Bilih fasibil haq. Wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung, semua Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Terima kasih Ibu Dwi sudah berkenan join. Terima kasih Bu Ismi, Miss Ade, Pak Yudo. Semuanya selamat liburan 2 hari. Sampai bertemu di hari Senin minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya akhiri ya Ustadz ya. Waalaikumsalam. Pak, ya Pak. Semangat semuanya. Tadi yang pakai kacamata itu juga semangat. Iya Pak, semangat Pak. Bang Iqbal, Iqbal Iqbal. ya, ganteng banget Iqbal. Baik, yaudah saya akhiri ya semuanya ya.